Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan tentang masalah ketakutan tadi. Saya manusia itu selalu takut dan memiliki rasa cemas. Tapi kan saya juga pernah mendengar bahwa ada hadisnya kita harus selalu berjaga-jaga juga. Kita harus menjaga harta kita dan juga diri kita dan juga anak-anak kita. Apakah misalnya saya mengasuransikan harta saya atau mengasuransikan diri saya untuk anak-anak? Misalnya saya nggak punya uang sekarang, tapi saya selalu nabung di asuransi supaya nanti saya sakit atau keluarga saya sakit, nggak ada orang yang saya utangin, nggak ada orang yang saya susahin gitu. Jadinya saya mengasuransikan. Apakah itu termasuk ada yang tidak baik terhadap Allah, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah, ini penting pertanyaan ini. Kalau kita bicara asuransi, maka wajib setiap muslim untuk ikut asuransi. Badan asuransinya yang mana, Ustaz? Yang punya langit dan bumi ini. Yang punya langit dan bumi ini. Itu asuransi cari duit. Kita disuruh taruh duit di sana, dia cari keuntungan dari duit kita. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, dia mau kasih sama kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, ketika dia mau mati, dia ninggalkan duit mungkin 18 dirham. Dia punya anak 11 apa anaknya dia. Ketika dia mau mati, datang tuh pejabat-pejabat negara. Dia itu khalifah yang kekuasaannya sampai ke Azerbaijan, sampai ke Soviet sana jemaah. Yang kekuasaannya pada masa itu sudah sampai ke Spanyol, sudah sampai ke Madrid. Dia khalifahnya pada waktu itu. Tahun 101 Hijriah kira-kira. Atau 98 sampai 101 dia menjabat. Ketika dia mau mati, datang pejabat-pejabat negara mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, engkau kasih wasiat buat anak-anakmu miskin loh. Gak punya mereka loh. Engkau kalau mati sekarang kan mumpung masih menjabat, masih bisa bagi kekuasaan, bagi duit masih bisa. Engkau masih menjabat kan, dia udah sakit." Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin." Dia mengatakan sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anakku soleh, Allah yang akan jagain dia. Enggak, kata dia. Udah meninggal dunia, warisannya dibagi, setiap anak dapat 1 dirham lebih sedikit ya, dibagi. Miskin anaknya, warisannya sedikit. Dapat berapa tahun, anak-anaknya sukses semua. Bukan sukses dengan kekayaan bapaknya, tapi sukses dengan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Itu asuransi. Sekali sodakoh anaknya 70 ekor kuda di jalan Allah. Sekali sodakoh. Tapi ini kejadian lain. Kejadian sama khalifah juga. Abdul Malik atau Sulaiman bin Abdul Malik ya. Dia punya anak, Masya Allah. Tiap anak dikasih warisan itu miliaran kalau sekarang jemaah. Dapat berapa tahun anaknya minta-minta di pinggir jalan jemaah. Ketika khilafah Umayyah itu hancur, mereka jadi hidup miskin. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz kaya raya jemaah. Jadi kalau mau asuransi, wajib kita ikut asuransi. Asuransikan anak kita kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita punya anak sekolah, takut kita nanti anak kita nggak bisa sekolah, cari anak yatim kita sekolahkan. Ya Allah, yang ini asuransi buat anak-anak ya Allah. Cari anak-anak yang di pesantren, yang nggak mampu, bayarin. Ya Allah, yang ini buat fulana ya Allah. Bayarin semua. Jadi kalau bicara asuransi ada yang boleh. Mau main nabung, silahkan nabung duit. Boleh orang itu nabung. Tapi tidak dengan cara asuransi. Asuransi syariah pun perlu dipertanyakan. Apakah benar syariah dia? Atau kita sedang mencari keuntungan dengan menaruh duit. Kita taruh tiap bulan umpamanya 10 juta. Nanti kalau ibunya mati, keluar duit sekian buat anaknya. Kenapa kok nggak ditabung aja duit itu? Karena orang tua berpikir kalau di sana nanti bisa bertambah, Ustaz. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Tambahan ini yang riba nantinya jamaah. Maka asuransikan anaknya. Mau tabung duit silahkan.
beli emas, silahkan taruh emas itu. Insya Allah ini buat anak-anak kita, simpen, dan kita juga asuransikan anak kita dengan tadi menyekolahkan anaknya orang ya. Kalau anti takut sakit, cari orang-orang sakit, biayain. Ya Allah, mudah-mudahan aku nggak sakit ya Allah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita takut ya ma. Betul, kita perlu takut. Tapi rasa takut itu membuat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan akhirnya kita hanya ya melihat kepada dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab ya.